pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Direktur Eksekutif Riset Kor Indonesia, Peter Abdullah, mengatakan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus bertanggung jawab pada koperasi yang gagal bayar. Karena menurut Peter Abdullah, izin koperasi yang gagal bayar, termasuk Koperasi Sejahtera Bersama, diterbitkan oleh Kemenkop UKM, termasuk pengawasannya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby Sapulete. KSB, tolong cairkan uang saya untuk biaya pembayaran rumah sakit dan untuk biaya hidup saya. Saya sudah berumur 87 tahun dan sudah janda. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar pada koperasi yang mengalami gagal bayar sehingga menyengsarakan masyarakat yang menitipkan uangnya pada koperasi gagal bayar tersebut, termasuk di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang telah mengumpulkan dana dari anggotanya hingga mencapai 8,6 triliun yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Meski sudah ada putusan homologasi sidang PKPU pengembalian uang secara bertahap yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Dan anggota pun yang saat ini berbaring di rumah sakit terus berusaha untuk menuntut agar uangnya dikembalikan. KSB, tolong cairkan uang saya untuk biaya pembayaran rumah sakit dan untuk biaya hidup saya. Saya sudah berumur 87 tahun dan sudah janda. Menurut Direktur Eksekutif Riset Kor Indonesia, Peter Abdullah, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus bertanggung jawab karena izin diterbitkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Begitu juga dengan pengawasannya dilakukan oleh Kemenkop UKM. Di bawah Kementerian Koperasi. Sebenarnya wajib yang mengawasi itu adalah memang Kementerian Koperasi. Undang-undang koperasinya seperti itu. Jadi kalau ada kasus koperasi itu harus ditanyakan kepada Kementerian Koperasi, bukan ke OJK. Gini aja, simpelnya itu sederhananya gini Mas Robi. Itu yang ngasih izin siapa? Ya, izinnya itu kan izin koperasi yang dikeluarkan oleh koperasi. Ya, yang ngasih izin dong yang mengawasi. Masa yang ngasih izin koperasi yang ngawasi OJK? Ya logikanya kan seperti itu Mas. Kalau mau dikasihkan OJK artinya ya dari akarnya, dari awalnya itu ya harus OJK. Ya walaupun koperasi simpan pinjam. Nah, di dalam ketentuan koperasi itu sebenarnya memang kenapa koperasi itu akhirnya masuk di Kementerian Koperasi. Karena kalau koperasi itu sebenarnya sifatnya tertutup. Hanya untuk anggota. Ya. Nah, tetapi kemudian di dalam pelaksanaannya itu sering dimanipulasi, tanda kutip. Ya. Jadi dia untuk calon anggota. Jadi kalau dia itu menggunakan memutar dana publik, ya, mengumpulkan dana masyarakat, itu dia ketentuan perbankan. Ya, kalau dia ketentuan perbankan, baliknya ke OJK. Tapi izinnya izin perbankan, bukan izin koperasi. Nah, yang sekarang ini kan semuanya itu pakai izin koperasi. Nah, izin koperasi itu adanya di mana? Ada di Kementerian Koperasi. Sementara itu, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki mengatakan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu PPATK terus melacak keberadaan aset yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam yang bermasalah
termasuk simpan pinjam sejahtera bersama yang akan dikembalikan pada anggotanya. Dari Jakarta, Bobi Sapulete melaporkan. KSB, tolong cairkan uang saya untuk biaya pembayaran rumah sakit dan untuk biaya hidup saya. Saya sudah berumur 87 tahun dan sudah janda. Kenapa, Mam? Iya. Apa? KSB, tolong cairkan uang saya untuk biaya pembayaran rumah sakit dan untuk biaya hidup saya. Saya sudah berumur 87 tahun dan sudah janda. Terima kasih.